Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Honorable Mr. Febrian Eko Saputra, SMMSM, as a lecturer in Statistika Ekonomi. Hello everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Melissa Alvia with NPM 224-11006. Video kali ini saya akan membahas mengenai uji hipotesis. Yang pertama yaitu pengertian uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data. Dalam statistik, sebuah hasil dapat dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebarkan oleh faktor yang kebetulan sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Uji hipotesis ini kadang disebut juga sebagai konfirmasi analisa data. Keputusan dari uji hipotesis hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol. Hal ini merupakan pengujian untuk menjawab pertanyaan yang mengasumsikan hipotesis nol adalah benar. Kemudian, apa itu hipotesis? Jadi, hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya. Tidak semua penelitian memerlukan hipotesis. Mengapa? Karena penelitian yang bersifat eksploratif dan deskriptif tidak melakukan hipotesis. Kemudian manfaat dari hipotesis. Yang pertama yaitu menjelaskan masalah penelitian. Kemudian menjelaskan variabel-variabel yang akan diuji. Yang ketiga, pedoman untuk memilih metode analisis data. Serta yang keempat, dasar untuk membuat kesimpulan penelitian. Lalu yang berikutnya, contoh hipotesis. Ada pengaruh positif yang signifikan, pemberian insentif, lingkungan kerja, dan kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan PT XYZ. Hipotesis dapat menunjukkan masalah penelitian, variabel penelitian, kemudian metode analisis data, dan kesimpulannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi hipotesis. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi, sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada. Kemudian diuji kebenarannya dan pada akhirnya memunculkan teori baru, yaitu untuk menguji kebenaran suatu teori, memberikan gagasan baru untuk mengembangkan suatu teori, dan memperluas pengetahuan peneliti mengenai suatu gejala yang sedang dipelajari. Kemudian yang berikutnya, macam-macam hipotesis. Hipotesis deskriptif terdiri dari pelayanan administrasi pada Universitas XYZ tidak memuaskan, kinerja keuangan bank CBA baik, serta semangat kerja karyawan PT XYZ tinggi. Lalu yang kedua yaitu hipotesis komparatif. Penggunaan metode X lebih baik dibandingkan metode Y. Kemudian, kinerja keuangan bank X lebih baik dibandingkan dengan kinerja bank Y. Yang terakhir, semangat kerja karyawan PT XYZ lebih tinggi dibandingkan dengan semangat kerja PT ABC.
Kemudian yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif. Pertama, kepuasan mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap loyalitas dosen. Kemudian, jumlah nasabah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank X. Serta yang terakhir, semangat kerja karyawan berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan. Kemudian dasar merumuskan hipotesis. Yang pertama yaitu berdasarkan pada teori, kemudian berdasarkan pada penelitian terdahulu, lalu berdasarkan penelitian pendahuluan, dan berdasarkan akal sehat peneliti. Ciri-ciri hipotesis yang baik. Yang pertama, dinyatakan dalam kalimat yang tegas. Terdiri, upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Jelas. Untuk yang tidak jelasnya, upah memiliki pengaruh yang kurang berarti terhadap produktivitas karyawan. Kemudian yang kedua, dapat diuji secara alamiah. Upah memiliki pengaruh yang berarti terhadap produktivitas karyawan. Dapat diuji. Batu yang belum pernah terlihat oleh mata manusia dapat berkembang biak. Pada hipotesis ini tidak dapat dibuktikan karena kita tidak dapat mengumpulkan data tentang batu yang belum terlihat manusia. Kemudian yang ketiga, dasar dalam merumuskan hipotesis kuat. Contohnya, harga barang berpengaruh negatif terhadap permintaan. Memiliki dasar kuat yaitu teori permintaan dan penawaran. Kemudian, uang saku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jam belajar mahasiswa. Mengapa? Karena tidak memiliki dasar yang kuat. Kemudian yang berikutnya, rumus hipotesis. Rumus hipotesis terdiri dari HO dan HA. HO, hipotesis observasi, dan HA, hipotesis alternatif. Rumusan hipotesis pada HO dan HA dibuat menggunakan simbol matematis sesuai dengan hipotesis. Beberapa kemungkinan rumusan hipotesis menggunakan tanda matematis sebagai berikut. HO dibagi HA dibagi sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan kurang dari. Well guys, that was a little explanation regarding the material I have conveyed. I hope it can be understood well and is useful for all of us. More or less, I apologize for ending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.